Baik, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Perdana dengan NIM 135240255 ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Penerapan Spherical Linear Interpolation berbasis quaternion untuk navigasi satelit low Earth orbit. Nah, wahana antariksa yang berada di orbit rendah bumi atau sering kita sebut low Earth orbit itu memiliki tantangan dinamika yang unik karena dia membutuhkan respon kontrol yang lebih dibanding satelit lain karena letaknya yang lebih rendah sehingga dia lebih sensitif terhadap rotasi. Satelit jenis ini membutuhkan banyak manuver rotasi untuk menyesuaikan orbit atau sekedar untuk menghindari gangguan eksternal. Kemudian, secara tradisional, orientasi benda tegar di ruang tiga dimensi itu biasanya direpresentasikan menggunakan tiga parameter sudut, yaitu roll, pitch, dan yaw. Meskipun intuitif, representasi tersebut memiliki keterbatasan yang serius secara matematis yaitu gimbal law. Nah, sebagai alternatif, kita akan menggunakan eh, algoritma yaitu spherical linear interpolation yang mana kita akan menggabungkannya dengan quaternion sehingga eh, rotasi yang akan dihasilkan akan lebih efektif. Dari dasar teori, dalam matematika kita mengenal aljabar quaternion sebagai perluasan dari bilangan kompleks. Dia adalah eh, suatu rangkaian yang memiliki nilai skalar dan kemudian tiga komponen non skalar yang bisa kita jabarkan sebagai berikut. Kemudian quaternion juga bisa memiliki norma yang bisa kita hitung dengan rumus seperti Pythagoras. Kemudian kita bisa normalisasi untuk mendapatkan quaternion satuan. Kemudian secara geometris kita bisa mengalihkan dua buah quaternion dengan rumus seperti ini. Nah, eh, spesialnya dari quaternion adalah dia bisa digunakan untuk rotasi, yang mana rotasi tersebut akan lebih efisien karena kita menggunakan rumus yang sederhana, yaitu dengan kita mengalihkan vektor awal kita dengan kirinya adalah quaternion rotasi yang sudah kita kalikan dengan apa namanya sumbu rotasi yang sudah dinormalisasi, kemudian di inverse yang merupakan conjugate dari quaternion tersebut. Kemudian algoritma sederhana yang biasa digunakan itu adalah linear interpolation. Dia eh, melakukan kalkulasi seperti ini. Dia lebih efisien secara komputasi karena dia lebih sederhana. Kemudian kita punya SLIRP yang rumusnya lebih rumit, namun kita akan mendapatkan hasil yang lebih efisien karena dia bisa menangani sifat topologis double cover quaternion. Kemudian langsung ke interpolasi algoritmanya. Kita mendefinisikan fungsi untuk interpolasinya. Di sini ada SLIRP, kita ngambil tiga parameter, yaitu quaternion untuk start, kemudian target atau N, terus T, di mana T ini adalah step atau eh, pembagi dari proses yang akan kita jalankan. Kemudian kita normalisasi terlebih dahulu, kemudian kita ambil dot produknya, kita menggunakan library NumPy, kemudian kita melakukan verifikasi, kemudian kita mengimplementasikan rumus yang sudah ada tadi menggunakan Python. Kemudian kita juga mendefinisikan fungsi LIRP-nya sesuai rumus yang tadi sebagai perbandingan dengan SLIRP. Kemudian kita inisiasi dulu steps yang kita mau ada 50, yang mana semakin tinggi garis lintasan pointing vektornya akan semakin halus.
kemudian kita inisialisasi vektor inisial, kemudian start, kemudian juga sumber rotasi. Di sini kita menggunakan sumber rotasi 111 yang artinya adalah satu di setiap sumbu yaitu X, Y, Z. Kemudian eh, sudut rotasinya adalah 120. Kemudian setelah kita inisialisasi, kita memanggil fungsi yang sudah kita definisikan tadi, kita simpan dalam variabel, kemudian kita lakukan rotasi menggunakan SciPy seperti ini. Kemudian kita juga eh, melakukan kalkulasi untuk yang menggunakan LIRP. Kemudian setelah data-data tadi kita kalkulasikan, kita bakal melakukan visualisasi. Yang pertama, kita akan membuat sebuah bola, permukaan bola, yang mana nanti dari bola tersebut akan digambarkan lintasan rotasi yang terjadi. Kemudian kita membuat plot untuk komponen quaternionnya setiap step. Kemudian juga plot untuk angular displacement atau perubahan sudut yang terjadi. Di mana kita nanti bisa membandingkan antara SLIRP dengan LIRP. Kemudian dari implementasinya, pertama kita eh, definisikan dulu parameter simulasinya. Kita definisikan vektor awal 100 yaitu vektor yang menghadap ke suku X. Kemudian stepsnya 50 dan memakai Euclidean norm. Kemudian juga kita membuat tiga contoh skenario. Ada dengan sudut 5, 120 dan 300. Kemudian juga sumbu rotasi ada 001, 111 dan 110. Yang mana ini akan mengunci tiga kasus yang berbeda. Untuk skenario A, kita ingin mensimulasikan orbit yang rotasi yang dia sangat kecil sudutnya. Kalau yang 120 ini, kita menguji untuk yang sumbu rotasinya ada di tiga sumbu sekaligus. Kemudian yang C, eh, kita mencoba logika dari S algoritma kita tadi untuk mencari path terpendek karena tadi kita definisikan di sini ada di sini kita sudah verifikasi kalau dia jaraknya terlalu jauh kita bakal membalikkan apa quaternionnya jika dotnya sama dengan 0. Kemudian eh, setelah itu kita melakukan simulasi terhadap tiga skenario ini. Nah, di skenario A kita menggunakan parameter-parameter yang sudah disebutkan tadi, kita hasilkan simulasi lintasan yang sangat kecil. Kemudian kita juga mendapat, eh, oh ya, untuk simulasi ini kita bagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu visualisasi dari trajektorinya atau lintasan dari pointing vektornya. Kemudian kita akan membahas komponen quaternion, kemudian juga perubahan sudut. Nah, jika kita simulasikan di sini, kita coba. Ini kita menggunakan skenario 2, di mana sudutnya 120 derajat. Oke, mungkin sambil menunggu kita lanjut dulu. Eh, Kemudian ya dari skenario 2 tadi kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, nah ini hasil dari skenario 2. Kita
kita dapatkan lintasan seperti ini, di mana lintasan itu akan berputar di sumbu rotasi yang sudah kita definisikan, yaitu 1, 1, 1. Kemudian kita juga akan mendapat eh, plot, maaf, grafik, quaternion, di mana kita bisa melihat setiap komponennya itu eh, dia berkurang atau bertambah. Kemudian juga kita bisa membandingkan SLERP dengan LERP-nya. Di sini kita bisa lihat di linear interpolation kita dapat perubahan sudut yang berbentuk parabola. Artinya perubahan sudutnya tidak konstan. Nah, hal ini bisa menyebabkan satelit itu mengalami kerusakan instrumennya karena perubahan sudut yang tidak konstan. Sedangkan dengan menggunakan SLERP, kita bisa lihat garisnya lurus sempurna, yang mana artinya perubahannya adalah konstan. Kemudian analisis tersebut juga dijelaskan lebih detail di makalah. Kita lanjut ke analisis komponen quaternion. Kita ambil contoh skenario A, di mana sudutnya sangat kecil. Kita bisa lihat amplitudenya sangat kecil, hampir mendekati 0,0. Namun adanya garis ini itu juga bukti bahwa algoritma kita bekerja. Kemudian yang terakhir adalah analisis untuk perpindahan sudut atau angular displacement. Sini kita lihat dari 3 skenario bahwa SLERP itu uh, mempunyai perpindahan sudut yang konstan. Nah, dapat kita simpulkan dari visualisasi lintasan, implementasi algoritma SLERP itu memenuhi persyaratan geometris untuk navigasi satelit karena terbukti bisa menghasilkan lintasan yang memberi perpindahan orientasi dengan jarak tempuh yang paling efisien. Nah, kalau kita lihat untuk skenario yang C, eh skenario ya, skenario yang C yang mana sudutnya itu 300, kita bisa dilihat kita bisa lihat di sini lintasannya itu sangat pendek karena dia mengambil lintasan terdekat. Kita tidak perlu memutari lingkaran. Artinya rotasi itu akan lebih efisien. Kemudian berdasarkan analisis quaternion, ketiga grafik di atas mengonfirmasi bahwa algoritma SLERP bisa menjaga kontinuitas orientasi satelit dalam berbagai kondisi. Kemudian juga dari analisis perpindahan sudut tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma SLERP lebih unggul secara kinematika karena dia lebih statis perpindahan sudutnya. Dan lampiran GitHub repository, ucapan terima kasih dan referensi. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih.